Oke, baik. Di kesempatan kali ini kita akan membahas cara kerja dari counterbalance valve yang ada di travel motor untuk unit Komatsu PC 12,5/8. Ya, kalau kita lihat dari sirkuit diagramnya travel motor ya, counterbalance itu digambarkan di sini. Nah, ini adalah gambar dari counterbalance sesuai di sirkuitnya PC 12,5/8 ya. Nah, untuk cara kerjanya seperti apa? Nah, nanti ketika di kondisi netral ya, spoolnya counterbalance ini akan berada di posisi tengah karena di samping kanan dan kirinya terdapat spring yang untuk memposisikan dia ketika netral. Kemudian yang kedua ya, saat nanti travel lever atau pedalnya digerakkan, maka oli dari counter valve ini akan masuk ke travel motor ya, dan dia juga akan masuk ke counterbalance spool ya. Nah, oli di sini dia akan mendorong counterbalance ke arah kiri untuk melawan spring ya. Saat nanti oli masuk dari P1 ya, berarti spoolnya terdorong ke kiri. Nanti kalau oli masuk dari P2 berarti spoolnya terdorong ke kanan. Nah, karena ini oli masuk dari P1, maka spoolnya counterbalance ya, dia akan terdorong ke kiri sehingga dia akan membuka jalur dari motor menuju ke P2 dan dihubungkan ke counter valve sebagai jalur return. Nah, karena di sini olinya dibuka, maka motor akan berputar ya, karena dia dapat suplai dari P1 dan di P2 nya dikembalikan ke counter valve. Kalau di P2 ini nggak dibuka, maka motornya nggak bisa berputar. Kenapa ya? Karena jalur returnnya nggak ada, ditutup di sini ya. Nah, ini kondisi kedua saat travel lever atau pedalnya digerakkan oleh operator ya. Oli dari P1 membuka counterbalance spool sehingga motornya berputar. Kalau jalur tengah ini adalah jalur yang dipakai untuk merilis brake-nya travel motor ya. Jadi sebagai valve-nya juga spoolnya counterbalance ini yang akan mengatur oli dari main pressure untuk membuka atau untuk merilis brake yang ada di travel motor. Nah, saat nanti oli yang masuk itu melalui P2 seperti apa ya, sama ya, bedanya spoolnya terdorong ke arah kanan. Nah, ketika spoolnya terdorong ke arah kanan, maka nanti yang masuk ke chamber P untuk merilis brake itu oli yang dari P2 dari sini. Nah, terus jalur yang dari P1 ini juga akan dibuka menuju ke return ya, kembali ke counter valve. Nah, kondisi ketiga ya, saat unit berada di jalan turunan supaya tidak nyelonong. Nah, nanti counterbalance di sini akan mengatur ya sebagai brake-nya supaya unitnya tidak nyelonong. Nah, cara ngaturnya seperti apa? Saat berada di jalan turunan, maka pressure dari P1 ya di sini akan cenderung turun ya. Kenapa? Karena berat unit akan mendorong motor, jadi seolah-olah motor ini malah diputar oleh gaya dari beratnya unit. Nah, di kondisi seperti itu maka oli dari P2 ini pressure-nya akan naik. Nah, saat pressure di sini naik, dia akan mendorong spoolnya counterbalance melawan pressure dari P1. Nah, ketika pressure di sini menang, maka nanti spoolnya akan bergeser ke kanan. Sehingga apa? Sehingga oli dari motor ya di sini akan dipersempit jalur yang menuju ke return. Nah, karena jalurnya dipersempit, maka putaran motor ini akan dipertahankan di putaran yang lambat ya, sehingga unitnya tidak nyelonong. Nah, itu cara counterbalance ya untuk mencegah unit nyelonong saat di jalan turunan. Nah, jadi kesimpulannya secara fungsi counterbalance di sini ada dua fungsi utama. Yang pertama untuk mencegah travel motor berhenti mendadak saat di akhir langkah ya. Yang kedua untuk mencegah unit nyelonong saat berada di jalan turunan. Sekian video kali ini, terima kasih, salam mekanik belajar.